Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul, dapat menonton video ini, dapat menyaksikan video ini, dan tak lupa selawat beserta salam kita aturkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Putri Intan Nurani dari kelas 3A dengan prodi Bahasa Indonesia akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Maraknya Pelecehan Seksual pada Anak dan Perempuan. Yang terhormat Bapak Darwin Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya banggakan, anak adalah tumpuan dan harapan bagi orang tua, dan anak jugalah yang menjadi penerus bangsa bagi nusa, bangsa, dan agama nantinya. Sedianya wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang. Namun faktanya beberapa bulan terakhir kita mendengar, melihat, dan menonton banyaknya maraknya berita yang muncul di media, di televisi, dan berbagai sumber lainnya, maraknya kejadian pelecehan seksual yang menimpa pada anak dan perempuan. Itu banyak anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan, maupun masyarakat seperti belakangan ini. Beberapa jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak dan perempuan seperti kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan mental, maupun pelecehan seksual. Namun ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan biasanya adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban seperti guru, ustadz atau dosen, maupun pacar atau teman sebayanya sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak yaitu pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang sering memperlakukan anak dengan pola yang sama, keluarga yang belum matang secara psikologis maupun mendidik anak, atau anak yang tidak diinginkan, atau anak yang lahir di luar hubungan pernikahan dan lain sebagainya. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual. Dan juga adanya perpecahan antara orang tua yaitu disebut dengan broken home. Hal ini dapat mengakibatkan adanya sebuah gangguan pada mental anak yang mempengaruhi anak tersebut tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya. Dan ada juga ketiadaan peran ibu dalam jangka panjang dan kondisi lingkungan yang buruk. Hal itu menyebabkan sebuah gangguan mental anak yang dapat mengakibatkan seorang anak tersebut merasa kurang diperhatikan atau kurang mendapat kasih sayang. Dan na'udzubillah min dzalik, semoga hal itu tidak menimpa pada kita semua. Dan selanjutnya yaitu ada dampak kekerasan pada anak. Umumnya dampak ini ditunjukkan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya, saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada di sekitarnya, anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap pelaku tersebut. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan, dan seperti penyebab yaitu murung dan depresi mampu membuat anak berubah drastis seperti anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai penurunan berat badan. Dan anak tersebut akan menjadi seorang anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif. Dan selanjutnya yaitu mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya karena ia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar pada saat ia dewasa, dia tidak akan mudah percaya pada orang lain. Anak dapat melihat
bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Dan ia belajar dari pengalamannya, mudah bereaksi sesuai dengan apa yang dialami, atau dapat melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain nantinya. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak, terutama pada lingkungan untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan. Kemudian ada menyeleksi tayangan televisi, memperhatikan penggunaan telepon genggam, maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum atau perundang-undangan Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kurang materi atau kelebihan materi. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.